Nah, siapa di sini yang budidaya tanaman pisang banyak mengalami masalah atau kendala seperti masalah-masalah yang sering diajukan oleh sahabat tani kita, di mana tanaman pisangnya pertumbuhannya telat, kemudian tumbuhnya cenderung kerdil. Demikian juga produk buah yang dihasilkan cenderung sedikit, tandannya pendek, jumlah sisirnya sedikit, kemudian buahnya juga lambat, tidak padat-padat. Nah, penyebabnya apa? Nah, ada juga sahabat tani kita yang bertanya, kenapa sih tanaman pisang itu mudah terserang penyakit? Apa penyebabnya? Bahkan ada juga sahabat tani kita yang mengadu bahwa saya sudah melakukan pemupukan rutin, sudah melakukan penyepraian rutin, sudah melakukan penyiraman rutin, namun kok pertumbuhan tanaman pisang saya tetap kerdil, demikian juga buahnya tetap kerdil. Nah, solusinya bagaimana? Baik sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas intinya bahwa tanaman pisang kita tumbuh kerdil, pertumbuhannya tidak maksimal, demikian juga produk buah yang tidak optimal, serta rawan terserang penyakit. Nah, sementara hal ini berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Sementara kita harapkan dalam budidaya tanaman pisang itu adalah pertumbuhannya cepat, pertumbuhannya maksimal, demikian juga berbuah lebih cepat, dan produk buah yang dihasilkan bisa lebih optimal, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Kemudian rumpun pisang sekali kita tanam dapat dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita bisa panen berkali-kali, serta aman dari serangan hama penyakit. Nah, sahabat tani semua, dalam budidaya tanaman pisang, agar tanaman pisang yang kita tanam hasilnya bisa berbanding lurus dengan apa yang kita harapkan, sebenarnya ada dua penyebab yang menjadi perhatian kita, yang harus kita perhatikan. Walaupun hanya dua, namun faktor pendukung yang lainnya yang banyak. Nah, ini juga menjadi skala prioritas kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa saja itu? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa proses fotosintesis itu bisa berjalan secara optimal. Kemudian yang kedua, ya, kita harus bisa memastikan bahwa perakaran tanaman kita mampu menyerap kandungan unsur hara yang dibutuhkan. Berarti harus ada ketersediaan kandungan unsur hara. Nah, dua hal ini, nah sahabat tani, yang harus kita pastikan. Nah, kemudian yang pertama, kalau kita bicara tentang proses fotosintesis, ya, di mana proses fotosintesis itu adalah merupakan proses pembentukan atau pembuatan makanan pada tumbuhan, ya, melalui terutama zat hijau daun. Kemudian perakaran tanaman mampu menyerap H2O atau air, ya. Kemudian juga melalui stomata mulut daun mampu menyerap karbon dioksida, dibantu dengan suplai sinar matahari sebagai sumber energinya. Nah, kemudian tanaman merubah itu semua menjadi sumber makanan. Kemudian sahabat tani, dalam proses fotosintesis tadi, berarti yang pertama itu kita di mana perakaran tanaman harus mampu menyerap kandungan air yang ada di dalamnya atau H2O. Nah, selain air juga perakaran tanaman pisang kita harus mampu menyerap kandungan unsur hara yang dibutuhkan, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan unsur hara ini merupakan unsur hara yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Baru ditambah dengan unsur hara yang lainnya seperti kalsium, magnesium, dan sulfur, serta unsur hara mikronya. Nah, ini harus kita pastikan dapat terserap dengan baik melalui perakaran tanaman. Nah, kalau kita bicara penyerapan melalui perakaran tanaman, agar proses penyerapan itu bisa berjalan dengan baik, berarti kan yang pertama ada ketersediaan air, ada ketersediaan kandungan unsur hara. Berarti jawabannya kita harus melakukan pemupukan secara rutin, kita harus melakukan penyiraman secara rutin, terutama di musim kemarau. Nah, bukan hanya itu sahabat tani, untuk memastikan bahwa proses penyerapan melalui perakaran tanaman tadi, baik itu air maupun kandungan unsur hara bisa berjalan secara baik, salah satu faktor pendukungnya adalah pH tanahnya. Nah, pH tanahnya harus dalam kondisi netral. Kalaupun tidak netral, minimal berada pada skala level 6,5 sampai 7,0. Nah, inilah pH tanah yang dibutuhkan oleh tanaman kita agar dia mampu menyerap kandungan unsur hara yang dibutuhkan, ya. Kalau pH tanahnya terlalu asam, ya, dampaknya apa? Contoh, kalau tanaman kita pH tanahnya hanya berada pada skala level 5,5. Nah, maka kandungan unsur hara yang diserap oleh perakaran tanaman kita itu hanya nitrogen saja, itu dalam jangka waktu yang sangat sedikit. Itu juga yang diserap hanya sedikit.
ya, hanya sangat minim. Sementara fosfor dan kalium atau P dan K-nya loss, tidak akan mampu diserap. Apalagi kalau pH tanahnya berada pada skala level 5,0, maka nitrogen, fosfor dan kalium atau NPK yang biasa kita kenal itu tidak akan mampu diserap oleh perakaran tanaman kita, ya. Maka kita harus memastikan pH tanahnya berada pada skala level 6,5 sampai 7,0. Itu yang bagus. Dan atau serendah-rendahnya berada pada skala level minimal 6,0, maksimum 7,5. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebelum kita lakukan proses pemupukan. Karena kalau pH tanahnya terlalu asam, kita pupuk percuma. Ya, kita pupuk tidak bisa diserap oleh perakaran tanaman, kita pupuk lagi tidak bisa terserap oleh tanaman, yang pada akhirnya tanaman kita tetap tumbuh kerdil. Seperti yang dikatakan oleh sahabat tadi kita tadi, penyerapan rutin, penyiraman rutin, pemupukan rutin, tapi tetap kerdil. Karena memang perakaran tanamannya tidak akan mampu menyerap kandungan unsur hara yang dibutuhkan. Nah, kemudian sahabat tani, dampak daripada pH tanah yang terlalu asam bukan hanya berpengaruh kepada perakaran tanaman kita yang tidak mampu menyerap kandungan unsur hara yang dibutuhkan, namun juga akan menjadi tempat yang paling disukai tumbuh dan berkembangnya virus, jamur, dan bakteri. Karena virus, jamur, dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit pada tanaman pisang itu paling senang hidup di area yang asam. Nah, maka dari itu sebelum kita lakukan pemupukan, berarti kita harus pastikan pH tanahnya berada pada skala level 6,5 sampai 7,0. Nah, berarti dari sini, dari sistem penyerapan melalui akar yang harus kita pastikan tadi, satu pH tanahnya, yang kedua ketersediaan pemupukannya, ketersediaan pupuknya, berarti pemupukan rutin, kemudian ketersediaan airnya, berarti kita butuh penyiraman secara rutin. Kemudian yang kedua, melalui penyerapan melalui stomata mulut daun, yaitu penyerapan karbon dioksida. Nah, ini klorofil atau zat hijau daun atau stomata daun ini berarti harus dalam kondisi sehat. Daun tanaman kita harus hijau, sehat, ya, agar dia akan mampu menyerap karbon dioksida tadi, ya, sehingga dalam proses fotosintesis bisa secara optimal. Nah, kalau tanaman pisang kita banyak terserang penyakit sigatoka, kemudian banyak yang mengering, yang tersisa hanya daun muda, dan itu juga akan menjadi penyebab tanaman kita tetap kerdil. Nah, maka solusinya berarti kita harus melakukan penyepraian secara rutin pada tanaman pisang. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa memastikan bahwa proses penyerapan atau suplai sinar matahari itu bisa masuk secara optimal. Nah, kalau kita menginginkan atau supaya suplai sinar matahari bisa masuk secara optimal, maka apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, berarti jarak tanamnya harus ideal, jangan terlalu rapat, ya. Kemudian yang kedua, kita harus rutin melakukan pemangkasan, baik itu pemangkasan tunas pisang atau anakan pisang, ya. Cukup kita pelihara 2 sampai 3 pohon saja dalam satu rumpun, yang lainnya kita lakukan penjarangan. Kemudian kita lakukan pemangkasan pada pelepah daun yang sudah mengering atau pelepah daun yang sudah yang menempel pada batang semu pisang yang sudah lepas, harus kita lakukan pemangkasan. Demikian juga kalau daun yang hijau itu banyak, bisa kita lakukan pengurangan. Sehingga kalau fase vegetatif bisa kita sisakan antara 8 sampai 10, kalau fase generatif tinggal kita bisa sisakan antara 6 sampai 8. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan sahabat tani? Yang pertama tadi, agar suplai sinar matahari ini bisa optimal masuk. Bukan hanya mengena pada area daunnya, namun termasuk seluruh pelepah daun, batang semu, sampai ke area tanahnya. Kemudian mencegah terjadinya kelembaban yang tinggi. Kemudian selanjutnya mencegah agar serangga-serangga vektor tidak menjadi tempat berteduh di situ. Karena kehadiran mereka bisa saja membawa virus, jamur, dan bakteri. Nah, ini kenapa hal ini harus kita perhatikan, ya? Karena kalau pohonnya terlalu rimbun, nah bisa dibayangkan sahabat tani, coba tanaman kita karena pH-nya terlalu asam, kemudian di situ menjadi tempat virus, jamur, dan bakteri banyak di situ. Kemudian ditambah lagi kelembaban yang tinggi, virus, jamur, dan bakteri juga paling suka di situ. Sementara tanaman kita ini tidak mampu menyerap unsur hara karena pH-nya yang terlalu asam, daya tahannya berkurang. Nah, bagaimana enggak tanaman pisang kita gampang terserang penyakit.
Nah, maka kesimpulannya yang harus kita lakukan sahabat tani, yang pertama berarti kita harus sering melakukan pengecekan pH tanah secara berkala sebelum kita lakukan proses pemupukan, dan pastikan pH tanahnya berada pada skala level 6,5 sampai 7,0, itu yang bagus. Kemudian kita harus melakukan pemupukan rutin, penyiraman rutin, penyemprotan rutin, kemudian juga pemangkasan, baik pemangkasan atau penjarangan pada tunas pisang, kemudian pelepah daun yang sudah mengering, dan jarak tanamnya harus dibuat ideal ya, jangan terlalu rapat sehingga mencegah terjadinya kelembaban agar suplai sinar matahari bisa masuk secara optimal. Nah, ini sahabat tani hal-hal yang harus kita perhatikan agar supaya tanaman pisang kita pertumbuhannya cepat, berbuahnya juga akan lebih cepat, demikian juga produk buahnya nanti akan lebih maksimal, serta tanaman pisang kita akan mampu bertahan dari berbagai macam serangan hama penyakit. Nah, itulah hal yang harus diperhatikan. Oke sahabat tani semua, ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Salam satu hobi, salam satu getah, dan sukses selalu untuk kita semua.